itu masalah tuh luar biasa tuh. Tapi sebenarnya itu bukan tentang tampar-nampar ya, itu tentang seberapa besar kita memaafkan, seberapa besar kasih kita, seberapa besar kita mengasihi diri kita sehingga kita bisa mengasihi orang lain. Saya mungkin ada masukan pertambahan soal. Ya, dulu. Sama belajar kan? Amin. Saudara, dua macam dasar. Saya menemukan perkataan demikian dalam Matius pasal yang ke-7 ayat 24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin dan rumah itu, tetapi rumah itu tidak berumur sebab didirikan di atas batu. Gimana dasar iman kita? Ya. Saudara, banyak orang yang mendasari imannya karena berkah. Tidak ada duit, ingat Tuhan. Tidak ada duit, nantilah Tuhan. Ketika ada masalah, duit berseru Tuhan, nah, ketika tidak ada masalah, belum mana? Nah, kalau kita mendasari iman kita karena hanya Tuhan mampu melakukan kebaikan kepada kita, mampu melakukan mujizat kepada kita, ya, jawaban doa ada tiga. Tidak, tunggu, dan tidak. Nah, kalau Tuhan bilang sama aku, tidak cocok kalau kasih orang yang jadi sombong. Lalu kau berdoa kepada Tuhan, Tuhan berikan aku kekayaan. Nanti aku menjadi berkat. Kau usah paling dulu, kau sosok tahu, Tuhan lebih tahu. Kalau kau kaya kemana nanti hasil diri. Saudara, ya. Lalu kalau kita hanya mengharap mujizat, ketika tidak dikabulkan kita bagaimana? Dasar iman kita goyah. Ya, cari yang selamat, cari Tuhan lain yang bisa kasih uang jajan. Dasar imanmu kalau engkau betul-betul menyadari bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Bukan hanya berkat, bukan hanya kau buat Tuhan itu sebagai pembantu. Amin. Tuhan tolonglah ini sebagai sungguh-sungguh, ya. Karena yang Tuhan kau apa dia? Tuhan inilah, Tuhan itulah, Tuhan inilah. Giliran udah dikasih, ya. Ini bagaimana? Dasar iman, apa dasar iman? Jangan pernah kita dasari pertobatan kita karena kita mengalami mujizat. Banyak loh saudara yang akhirnya dia alami mujizat, mujizat kesembuhan, karena sembuh, lalu dia percaya kepada Tuhan, berapi-api, ya. Karena dia mendasari hanya karena mujizat ini, hanya karena Tuhan bisa melakukan yang baik kepadanya. Ketika diizinkan Tuhan lagi kepadanya satu penyakit, lalu dia minta kesembuhan. Dia cuma bilang, tunggu dulu. Dasar imanmu karena kau betul-betul cinta kepada Tuhan. Amin. Sayang kepada Tuhan bukan karena dia sama aja dengan pasangan kita. Kita cintai pasangan kita bukan karena dia bisa masaknya oke, ya. Bisa dia cantik rupanya, tapi cintai dia betul-betul dan apapun saudara kasih. Amin. Dasar iman kita. Ketahui jangan-jangan kita belum cinta kepada Tuhan. Kita belum tahu siapa Tuhan. Makanya saudara, kalau dasar iman kita nggak kuat, gampang banget dia ulang ambingan. Coba sekali kita coba sebutkan tentang itu dari kita nggak sayang kepada Tuhan. Orang-orang yang sayang kepada Tuhan pasti dia baca firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu. Amin. Itu salah satu bukti bahwa engkau sayang. Engkau mau berjuang pagi, bangun dua batu bata, ya, timbul, kalau baca firman, habis itu hidupi lagi hari-hari bersama Tuhan, dan terus sebagainya. Engkau jatuh, bangkit kembali. Dasar iman kuat, bukan kau jatuh, makin jatuh. Kalau
aku jatuh. Enggak. Setiap manusia pasti pernah jatuh. Setiap manusia pasti pernah jatuh. Tetapi masih ada kesempatan. Kalau dasar imanmu kuat, kamu akan bangkit lagi. Ya. Kalau engkau orang lemah, ciri-ciri orang lemah sekali dia buka usaha bangkit, udah tak mau lagi. Buka usaha. Udah, iman mau kaya, iman mau sukses. Di situ gagal, tidak mau lagi bangkit. Dasar iman di dalam Kristus harus kuat. Amin. Harus kuat dasar iman kita. Kali ini aku gagal, besok aku harus jadi pemenang. Gagal lagi rupanya. Ya, jadi pemenang besok. Optimis, amin. Optimis, aku harus jadi orang sukses. Ya, kalau sekarang aku makan compeng, besok aku akan nasi padang. Amin. Ya, jangan kalau bersyukur-syukurin aja. Saya nggak suka dengan kata yang dikasihkan bersyukur itu dengan pasrah. Kau harus bisa bedakan. Bersyukur itu bukan berarti ikan asin besok pun ikan asin. Enggak, bersyukur itu apa yang ada pada lu pergunakan. Sekarang makan ikan asin, besok harus makan daging. Jangan harus berpikir maju itu kemauan Tuhan. Kita harus jadi kepala dan bukan menjadi ekor. Kita harus punya fondasi yang kuat. Amin. Mungkin aku jatuh, aku masuk lagi ke penjara. Jadi aku harus ikuti omongan orang. Udah jatuh kau, udah gini kau. Aku harus ikuti itu. Enggak. Itu kita tak pakai teman Tuhan. Ada yang tersusun dan yang bertugas berat dan jadi bukan Tuhan Yesus, bukan karena omongan orang. Amin. Ya, kita baca lagi saudara. Di dalam ayatnya yang 26 sampai 27 boleh kita baca sekali lagi bersama-sama. 3, 2, 1. Tetapi setiap orang yang benar kepada aku ini dan tidak melakukannya, dia sama dengan orang yang bodoh yang tidak beragama yang kasih kemudian melakukan dan kata banjir lalu aku melanda rumah itu sehingga aku dan lewatlah kerusakannya. Nah ini saudara, kalau tadi kita berdasar iman kita hanya karena iman, ada duit Tuhan Yesus baik, ya kan? Nggak ada duit, di mana Tuhan Yesus itu? Ada nggak sih Tuhan itu? Ya kan? Ada juga kalau di dalam dunia dikatakan kalau ada yang datang ke saya, ya kan? Kalau ada duit, apa beda? Apakah kalau ayu berkata saudara, kalau kau mau hanya yang baik saja dari Tuhan, hanya pas enak-enaknya aja kita baru datang kepada Tuhan. Mau diizinkan Tuhan seorang dan diri kita, tetap katakan Tuhan Yesus. Mau lagi betul apapun yang percaya adalah bukan kata Tuhan ini memandangkan kata dari kita. Semua coba aku membuat imanku dan aku melewati dengan Yesus. Kapan kita lewati bersama Tuhan Yesus? Jadi kepada yang 13 kalau perkara dapat bertanggung di dalam dia yang memberi kekuatan kepada semua perkara dapat bertanggung di dalam Tuhan dan memberi kekuatan kepada kita. Di dalam Yeremia 29 ayatnya yang 11 berkata bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan dari sejahtera yang terbaik. Oleh sebab itu hidup kita tetap dengan dasar karena kita cinta Yesus. Amin. Bukan karena
mimpi diketahui orang, Pak. Baru dulu fondasimu yang kuat. Amin. Itu saudara yang bisa saya katakan. Ini yang pertama saudara, apa dasar iman kita? Apa dasar iman percaya kita? Apakah tadi karena Tuhan Yesus bisa mengampuni kita? Apakah karena Tuhan Yesus hanya bisa memberikan surga kepada kita? Bisa memberi kita? Kalau hanya yang baik-baiknya saja yang kita terima, dasar iman kita tentu ada akan jatuh. Ayu, bapaknya semuanya gimana, anaknya lewat putus, ya. Bahkan punya kasih sama dia, apa katanya istri sama dia, ya. Matilah kau sakitkan istrinya, untuk kira Tuhanmu. Tapi dia berkata, apa kamu tahu hanya kau yang biasa saja dari Tuhan? Dasar yang buat, amin. Dasar apa sih? Kenapa sih kau kata ibadah? Oke, hari ini kita sadari bahwa kita orang berdosa, amin. Amin. Semuanya kita berdosa, amin. Amin. Tapi ada di sini kan di dalam hati mengatakan kepada di sini yang ada yang mujizat, amin. Kalau saya kepada Tuhan, kalau percaya kepada Tuhan, maka hati berkata di sini. Kalau kita cintai itu yang pertama saudara, ya, apa dasar iman kita percaya kepada Tuhan? Yang kedua, apa firman Tuhan bertumbuh dalam diri kita? Ya. Ada satu perumpamaan firman Tuhan kalau kita baca tadi, ya, tentang hal baru. Bagaimana saudara firman yang ditaruh di tepi jalan selesai ini kan lebih enak kita dengar dulu ya, pemilihan ya. Firman Tuhan tentang yang enak didengar. Dia dan juga mengopek nyayat hati kita supaya begitu. Dan dia firman itu bertanam dalam kita. Dia firman yang kita dengar pada hari ini dan setiap firman yang kita dengar bertabur di tanah yang subur. Amin. Tuhan kita Tuhan yang ketika sesaat saja dengar bertumbuh lalu dihimpit mati. Makanya saudara pas lagi ini nih. Saya tadi sudah dikatakan saudara kita ya. Apakah kita mengaplikasikannya dalam hidup kita? Oke, kita dengar sekarang ambil satu poin aja dalam firman itu dan hidup kita. Oke, kalau gagal nanti, amin. Saudara, firman yang tertabur di tanah yang subur itu masih berproses agar dia berguna. Oke? Nah, engkau datang di firman Tuhan berkata tentang kasih di dalam Korintus 13 ayat 1 sampai 4. Dan kasih itu dia berdasarkan ayat 4 dan sampai 7. Oke, aku mau melakukan kasih. Tapi Tuhan aku gagal. Kalau sekali. Amin. Ingat terus firman itu dalam hati. Ingat. Ya, kemudian yang kedua, sekalipun kita ditimpa masalah, bila kita hidup di dalam Tuhan, kita akan kuat. Kalau kita cinta kepada Tuhan, masalah apa yang dapat memisahkan? Ada satu lagi, apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan sahabatku, penderitaanKah, kesengsaraankah, keranjangankah, dasarku. Sekalipun orang datang berterik kayak gini, tidak atau cari teman lain dikasih melalui 1-2 M, no, sekali Yesus, selamat Yesus. Amin. Yang keempat, jangan hanya mau berkat, cuma hanya mau berkat aja. Jadi kita sudah jelaskan. Yang terakhir yang kelima, terus berproses untuk bangun fondasi yang kuat, terus berproses. Ya, selagi engkau hidup terus tetap berproses. Hidup pada gagal, terus proses. Masalah datang selagi kau hidup, masalah ada. Mau kau caranya biar tidak ada masalah dalam hidupmu, ada tips dari yang besar. Kalau ada masalah dalam hidup, nanti aja pasti tidak ada masalah. Selagi kau ada hidup, sejak pasti akan ada masalah. Tapi kalau dalam fondasi yang kuat, kita akan kuat melawan masalah. Amin.
hari ini saya mau kita berdoa kepada saudara-saudara kita yang sedang mengalami sakitnya. Di dalam nama Yesus ada kesembuhan. Kalau kita merasakan hadirat Tuhan dan sungguh-sungguh mengangkat pujian ini, dan kita memohon kepadanya, di dalam nama Yesus ada kesembuhan. Nama Yesus ada kesembuhan. Dalam nama Yesus ada keselamatan. Yang tak melihat, yang berjalan. Dalam nama Yesus ada mujizat. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang sembuhkan. Saudara-saudara kita yang sedang sakit, iman dan
terlihat yang ku berjalan. Nama Yesus ada mujizat. Jangan ragu-ragu buat aku. Percaya di dalam nama Yesus ada mujizat. Dan ketika kita telah membuatkan saudara-saudara kita percaya bahwa Tuhan telah menyembuhkannya, jangan ragu. Imani, percaya bahwa mereka telah sembuh, bahwa mereka telah dijamah oleh Tuhan. Imani itu, kita percaya bahwa mereka telah sembuh. Kami percaya yang dekat di dalam nama Tuhan ada kesembuhan. Kami percaya Yesus. Kami menyembuhkan. Yang berjalan, ya saudara kami.
pujian penyembahan bukan di hadapan. Terima kasih Pak. Ya kita percaya bahwa Wesley sudah Engkau sempurnakan. Anak kami sudah Engkau sempurnakan. Anak dari Engkau sudah Engkau sempurnakan. Hasil telah bekerja di dalam nama kami percaya ya. Kami percaya kami berharap kuasa-Nya. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapa Allah yang baik. Kami bersyukur untuk menerima firman pada hari ini. Dan biarlah firman ketika hidup melekat di dalam agar kami mempunyai iman yang kuat, mempunyai fondasi, agar kami tidak gampang tergoyahkan ya Tuhan. Biarlah kami Tuhan mengasihi Engkau dan betul-betul mengasihi dan mencintai Engkau. Bapa, kami sering jatuh, kami sering gagal. Tuhan, ajari kami Tuhan untuk terus membangun fondasi kami agar kami kokoh dan kami tidak jatuh lagi Pak. Bapa Allah yang terima kasih atas firman yang diberikan kami. Terima kasih Pak. Kami berdoa Tuhan untuk keluarga kami dimanapun mereka berada ya Tuhan. Hanya Engkau yang menyertai mereka. Hanya Engkau tempat kami memohon Tuhan. Hanya Engkau yang memohon kami. Hanya Engkau yang kami andalkan tidak lain Bapak. Bapa Allah yang baik, Engkau menjaga kesehatan keluarga kami ya Tuhan. Engkau memberkati mereka, mencukupkan segala kebutuhan mereka. Yang kita percaya keluarga kami tidak akan kekurangan segala apapun ya Tuhan. Karena Engkau yang mencukupkan Bapa. Allah yang baik, Engkau memberikan sukacita dan sejahtera, bahagia kepada keluarga kami ya Tuhan. Engkau yang menjaga mereka selalu ya Bapa. Hidup kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Jadi kehendak-Mu di dalam kami ya Tuhan. Agar kami menjadi alat yang menyenangkan hati-Mu Bapa. Dari pulau negara ini, kota ini, lapas ini, dan semua pemerintah yang ada ya Tuhan. Memimpin kami ya Tuhan. Dari pulau bagi mereka, bila mereka dapat melakukan pekerjaan mereka dengan baik, seluruh dan kehendak Engkau Tuhan. Puji Engkau Yesus. Ayo berdoa Bapa kepala kami dan ibu kepala kami. Engkau apa yang menyertai mereka, pekerjaan mereka ya Tuhan, pelayanan mereka biarlah semakin diperluas ya Tuhan. Biarlah banyak jiwa-jiwa yang terselamatkan dalam pelayanan mereka Bapa, dan kesehatan mereka selalu Engkau jaga ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Khusus kami berdoa untuk saudara kami di sekolah tempat yang pada hari ini pertama usianya Tuhan, kiranya Engkau berkati dia ya Tuhan. Berikan berkati kepada dia Tuhan, berkati selalu ya Tuhan. Pekerjaan ya Tuhan, keluarganya yang Engkau pulihkan di dalam nama Yesus. Biarlah dalam kehidupannya keluarganya penuh dengan sukacita, bahagia, berkati berlimpah ya Tuhan. Sertai dia selalu ya Tuhan. Dan setiap perhubungannya ya Tuhan, mujizat terjadi ya Tuhan. Engkau selalu yang ada bersama-sama dengan dia ya Tuhan. Dan di hari ini ya Tuhan, dia semakin Engkau berkati ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, itu kami dan mengucap syukur kepada Engkau Bapa. Dan kami akhiri pada ini dengan doa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah dosa kami, seperti kami mengampuni orang yang salah. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk berkat yang telah tersedia di depan kami ya Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan orang yang memberkati semakin memberkati Tuhan. Dan biarlah makanan ini menjadi berkat dalam tubuh jasad kami ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati semuanya. Dalam nama Yesus, haleluya.